Maka begitu dengar beli ini, Buraq ini, Raisul Buraq ini, dia nanti akan membawa baginda Nabi menghadap Allah. Yang lainnya senang bahagia. Ini Buraq ini nangis setiap hari. Nangis sehingga air matanya ini jadi sungai mutiara, sungai berlian, sungai intan di taman-taman surga. Alangkah senangnya kita Pak kalau punya istri begitu nangis jadi mutiara air matanya. Kita jewer terus telinganya Pak biar nangis bini kita. Begitu nangis keluar mutiara. Wah enak begitu. Nangis tiap hari. Kenapa nangis? Karena pengen cepet-cepet berjumpa dengan Sayyidul Alam, pemangku alam semesta, Khaliqu min nuri wajhillah, yang baginda Nabi itu diciptakan dari cahaya wajah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipotong gergaji, semoga yang jawab salam tahun depan pergi haji. Pokok salam ditanam di sebelah sumur, mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur. Panen tomat dijual di Pekanbaru, Bapak Ibu semangat karena sebentar lagi presiden baru. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Masjid Paripurna Al-Manar berserta jajarannya, semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, para buya, para asatizah, tokoh masyarakat, khususnya para ninik mama, Bapak Ketua RW, Ketua-Ketua RT, dan yang teristimewa para ayahanda, ibunda, tamu-tamu Allah, para hamba-hamba Allah, calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Masih ngantuk? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 190. Di dalam kitab Mawahib Laduniyah, Al-Imam Al-Qustalani menerangkan
ayah bunda, bahwa setelah Allah ciptakan langit dan bumi, lalu Allah ciptakan dua waktu, yaitu waktu siang dan waktu malam. Kepada sang malam Allah berikan hadiah. Apa hadiah untuk malam? Qamar wa kawakib. Bapak Ibu tahu qamar? Tahu Pak Ustadz yang anaknya 5, itu Pak Qamar Bu namanya. Qamar itu artinya bulan, kawakib artinya bintang. Maka segelap apapun malam, kalau sudah datang bulan dan bintang, maka akan terasa indah. Betul apa betul? Bahkan orang-orang dulu itu nyanyinya bagus betul itu kalau bicara bulan. Rembulan di malam hari. Kayaknya nggak usah diterusin ya, nanti pada tidur. Karena memang bulan bintang itu adanya di malam hari. Itu hadiah dari Allah. Kemudian kepada sang siang, hadiah apa yang Allah berikan pada dia? Hadiah yang diberikan kepada siang itu adalah syamsun. Apa itu syamsun? M-A-M-T-A-T-H-A-H-R-I-R-I. Kalau bahasa Minangnya, the sunrise of our life. Ada orang Minang sih kok. Matahari. Sehingga siang itu agak tinggi sedikit Bapak Ibu. Apa kata siang? Malam, ada apa yang? Maksudnya bukan sayang, siang. Ada apa yang? Kamu itu malam kasihan betul saya tengoknya. Kenapa kok kasihan? Walaupun sudah ada bulan, walaupun sudah ada bintang, wa ja'alnal laila libasa, kamu itu cuma untuk tempat tidur aja, tempat orang istirahat, tempat makhluk istirahat. Tapi kamu coba tengok saya malam. Saya punya matahari. Sehingga semua makhluk termasuk manusia sangat menantikan yang namanya matahari. Begitu matahari saya ini terbit, semua orang menyambut dengan gembira. Bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa berusaha, bisa bekerja keras siang dan malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, kepala jadi kaki, kaki jadi, mana ada kaki jadi kepala Bu, memangnya sulap. Kaki jadi bengkak-bengkak, asam urat, encok. Bahkan tumbuh-tumbuhan begitu tersinar matahari, maka dia akan tumbuh, akan elok, akan berbunga dan berbuah. Sementara engkau cuma untuk tempat istirahat tidur saja. Maka sedihlah Bapak Ibu. Malam ini nangis. Dia berdoa minta sama Allah agar ada satu malam yang istimewa yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Nih, maka Allah turunkan surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka Allah takdirkan yang namanya peristiwa yang suci Isra Mi'raj itu dilakukan pada lailan, malam hari. Ini bentuk ijabah Allah kepada sang malam. Maka di situ disebut ayah bunda, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi, pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Ada yang istimewa ayah bunda. Di dalam ayat ini kalimah yang pertama Allah suguhkan kalimah tasbihiyah. Subhana. Apa artinya? Maha suci Allah. Subhana ini Bapak Ibu yang punya cuma Allah. Tidak ada satupun makhluk, jangankan kita manusia, malaikat nggak bisa memiliki subhana. Walaupun malaikat,
Karena memang yang maha suci itu Allah. Kita ini kaokote otor. Apa bu? Motor kotor. Kita ini kotor, nggak ada yang dibanggakan dari diri kita ini tak. Kalau bukan karena Allah yang maha suci, kita ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf cakap Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini, yang ada di tubuh kita ini kotoran yang paling kotor tuh yang banyak. Apa itu kotoran yang paling kotor? Bahasa Inggrisnya ciri, bahasa Jepangnya tai. Ya kalau nggak percaya kita buktiin Bapak Ibu. Saya tak gombal-gombal. Bapak Ibu punya mata tidak? Punya? Ada cirinya enggak mata itu bu? Apa namanya? Sado ada cirinya. Di bawah mata ada hidung. Ada cirinya ayah bunda hidung. Apa namanya? Cubulah enggak dibersihkan 10 tahun, enggak bisa bernapas. Di bawah hidung ada mulut, ada cirinya. Apa namanya? Itu. Kalau kini namanya jigong. Coba enggak sikat gigi 20 tahun, pingsan orang dekat kita. Betul apa betul? Kasadonyo kita ini kotor. Yang maha suci itu cuma Allah. Maka tak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Ini dunia ayah bunda. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Betul apa betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, akan tetapi tempat meninggal dunia kita. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dijadikanlah peristiwa Isra Mi'raj ini pelajaran berharga bagi kita. Kalau orang yang beriman wajib percaya. Maka kalau ada orang mengaku beragama Islam, lalu dia tak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, sepakat para ulama Bapak Ibu menghukuminya sebagai keluar dari agama Islam atau murtad. Itu orang yang tak percaya Isra Mi'raj. Orang kafir itu Bapak Ibu, dia tak percaya dengan Isra Mi'raj itu. Kenapa? Tak masuk akal katanya. Padahal bukan Isra Mi'rajnya yang tak masuk akal. Akal kita yang tidak bisa masuk itu. Betul apa betul? Begitu besar dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalam waktu 1 malam sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Itu akal kita itu terbatas. Maka hanya imanlah yang bisa menghantarkan kita yakin bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang suci, yang diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, malaikat yang mengawalnya malaikat Jibril dan Mikail yang suci, kendaraannya kendaraan buruk yang suci, perginya Isra-nya ke tempat-tempat yang suci, Masjidil Haram di Mekah yang suci, Masjidil Aqsa di Palestina yang suci, kemudian Isra naik Mi'raj naik ke langit yang suci, berjumpa dengan nabi-nabi yang suci. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, terus sampai jumpa dengan langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Allah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha yang suci, naik ke langit Baitul Aras yang suci, berjumpa dengan Sang Maha Suci, menerima perintah suci, namunyo esoso el alat. Apa Bapak Ibu? Lalat sholat. Ini kalau bicara ceramah yang paling berat itu memang ceramah subuh. Betul? Belum ceramah ustadznya sudah banyak yang ngangguk-ngangguk. Alhamdulillah, semakin lama ceramah semakin ke bawah ngangguknya itu. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Sisi lain ayah bunda,
Isra Mi'raj itu terjadi, ada yang nyebut para ulama 3 tahun sebelum hijrah baginda Nabi, ada yang nyebut 1 tahun sebelum hijrah baginda Nabi. Pokoknya sebelum hijrah. Dulu disebut dengan waktu itu Amul Husni, tahun-tahun kesedihan. Kenapa ayah bunda? Karena baginda Nabi kehilangan 2 orang yang paling dicintai. Yang pertama pamannya tercinta yang bernama Abu Thalib, bukan Abu Janda, Bu. Abu Thalib. Yang melindungi Nabi. Orang-orang kafir itu Bapak Ibu, kafir Quraisy nggak berani waktu itu dengan baginda Nabi, ganggu baginda Nabi karena ada pamannya Abu Thalib, pimpinan suku tertinggi dari Quraisy. Itu pamannya Abu Thalib, meninggal pamannya, semena-mena orang kafir Bapak Ibu. Nggak tanggung-tanggung baginda Nabi, nggak tahan baginda Nabi, coba berangkat ke kota Thaibah. Sampai di sana bukan disambut, malah dilempar, dicaci, diludahi, dilempar kotoran, sampai dilempar batu berdarah-darah baginda Nabi. Lalu pulang istirahat di bawah pohon. Bukan main, luar biasa ujian baginda Nabi. Jadi kita ini belum ada apa-apa Bapak Ibu. Kita mendakwahi istri kita aja payah ya kadang-kadang. Kadang-kadang tapi. Kalau lagi nggak punya duit Pak, payah kita dakwahinya. Kalau kenceng duitnya, cepet itu mudah. Ya yang ya, iyo bang. Tapi kalau nggak punya duit, ya yang ya, indah bang. Begitu. Kita dakwahi anak aja payah Bu, dakwahi keluarga payah. Baginda Nabi luar biasa. Makanya ayah bunda yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Isra Mi'raj itu banyak yang tak paham. Ini salah satu mukjizat baginda Nabi Isra Mi'raj. Sehingga baginda Nabi ayah bunda mendapatkan maqamul a'la, mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Dari mana kalimat Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Ya dari Isra Mi'raj itu. Menjadi penghulu, rajanya para nabi dan rasul. Itu Isra Mi'raj baginda Nabi. Begitu kehilangan yang kedua, yang paling dekat dan paling dicintai, yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Maka nggak ada lagi kesedihan puncak baginda Nabi ayah bunda. 1 minggu baginda Nabi buat tenda di makamnya Siti Khadijah itu. Saking sedih dan cintanya sama Sayyidah Siti Khadijah itu. Coba saya tanya ayah bunda, secinta-cintanya suami zaman sekarang ada ndak Bu? Kalau istrinya meninggal sampai nginep seminggu di makam, di kuburan, ada ndak? Ada doh. Pengennya cepat pulang aja lah. Baginda Nabi itu sampai 7 hari 7 malam Bapak Ibu. Coba bayangkan. Akhirnya doa salah satu makhluk yang mulia, apa namanya? Barkun, buruk. Burung itu jumlahnya ada 40.000 Allah ciptakan. Di taman-taman surga berlalian. Semuanya 40.000 itu bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Tapi saya tidak tahu salawat yang mana yang dipakai itu buruk. Bersolawat. Tapi dari situ ada namanya Raisul Barq. Ada pemimpinnya buruk itu. Ada rajanya. Yang raja pemimpin buruk ini Allah takdirkan yang akan menjadi makhluk paling bahagia. Kenapa? Nanti baginda Nabi yang akan mengendarai dia. Maka begitu dengar beli ini buruk ini, Raisul Buraq ini, dia nanti akan membawa baginda Nabi menghadap Allah. Yang lainnya senang bahagia. Ini buruk ini nangis setiap hari. Nangis sehingga air matanya ini jadi sungai mutiara, sungai berlian, sungai intan di taman-taman surga. Alangkah senangnya kita Pak kalau punya istri begitu nangis jadi mutiara air matanya. Kita jewer terus telinganya Pak biar nangis bini kita itu Pak. Begitu nangis keluar mutiara. Wah enak begitu.
setiap hari. Kenapa nangis? Karena pengen cepet-cepet berjumpa dengan Sayyidul Alam, pemangku alam semesta, khaliqu min nuri wajhillah, yang baginda Nabi itu diciptakan dari cahaya wajah Allah. Maka saking rindunya nangis. Begitu waktu malam itu dipanggillah buruk itu. Hai Barkun, wahai buruk. Kenapa ya malaikat Jibril? Ayo berangkat. Kenapa? Sudah waktunya. Kenapa? Itu baginda nabimu sudah nunggu mau berangkat ke Sidratul Muntaha. Bukan main bahagianya, sepanjang jalan menangis Bapak Ibu buruk. Saking bahagia. Rupanya buruk itu kayak ibu-ibu Pak, berperasaan. Ibu-ibu tuh sangat berperasaan kayak buruk. Dapat uang nangis, nggak punya uang, itulah dia Pak. Alhamdulillah. Begitu sampai di hadapan baginda Nabi, begitu baginda Nabi dipersilakan oleh malaikat Jibril naik, apa yang terjadi? Yastas. Apa itu? Buruk itu bergerak-gerak Bapak Ibu. Bergerak-gerak buruk itu. Bergerak-gerak. Sehingga baginda Nabi susah naiknya. Apa yang terjadi? Marah malaikat Jibril Bapak Ibu. Hai Barkun, wahai buruk. Ta'malu hadza. Kenapa kamu berbuat begini? Kata malaikat Jibril. Ma raqibaka ahadun alallahi minhu. Tidak ada satupun yang mengendarai kamu yang lebih mulia, yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ini dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'malu hadza. Kenapa kamu melakukan begitu? Langsung berkeringat, menangis, sujud itu buruk. Rupanya padahal bergerak-geraknya buruk itu, kalau orang ngajinya benar, ini dia tahu tafsirnya. Kenapa bergerak-gerak? Saking senangnya berjumpa baginda Nabi, sehingga dia kegirangan gitu. Kita kan gitu ya Pak ya. Ya Bu ya, kalau kegirangan kan kita seneng gitu lah. Ibu-ibu kalau nggak jumpa suaminya mandah misalkan 5 tahun misalkan mandah gitu ke Amerika, ke Los Angeles. Udah 5 tahun pulang. Senang enggak Bu? Apalagi pulangnya bawa uang 3M. Ember maksudnya. Senangnya kayak mana? Oh, abang, buyung. Senangnya. Begitu buruk itu saking senangnya. Tapi marah. Kenapa? Jangan mentang-mentang kau senang wahai buruk. Pakai adabmu. Ini baginda Nabi. Junjungan alam semesta. Utusan Allah ini. Maka langsung tunduk itu buruk. Nangis dia ketakutan. Tafadhal ya habibi, silakan naik wahai kekasihku. Oh. Yang kedua kata para ulama, grogi. Grogi buruk itu grogi. Bapak Ibu pernah GR enggak? Grogi. Kan gitu kalau grogi. Ngaku aja lah Pak, pertama kita jumpa dengan istri kita dulu, kenalan macam mana enggak? Grogi kan? Salah tingkah lah kita, keringat bercucuran. Mau ngomong I love you aja, cuma satu kata aja, I apa bang, gitu. Saking groginya. Itu kata para ulama, bergerak-geraknya buruk itu karena grogi. Begitu hebatnya peristiwa itu untuk menjemput sholat. Sekalian, linuriyahu min ayatina, Allah kasih tahu sama baginda Nabi, ya Habibi, wahai kekasihku Muhammad, hambaku Muhammad, jangan engkau bersedih terus. Aku tunjukkan apa yang aku ceritakan, kebesaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Quran disebut Allah ciptakan langit, kalau bumi kan tahu baginda Nabi. Langit macam mana? Diangkat, nah ini langit, tengok wahai kekasihku Muhammad. Nih langit.
Di dalam Al-Quran Allah cerita tentang Nabi Adam. Di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa lagi dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Berjumpa. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Terus sampai berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Harun, sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah sebut Siddah. Sampai di Sidratul Muntaha, baginda Nabi bingung, ini pohon apa kok besar betul? Ada buahnya merah kehitam-hitaman, harum. Rupanya Sidratul Muntaha itu kan dari kata siddah. Siddah itu artinya pohon yang ada di dunia ini. Ada juga siddah di dunia ini yang berduri-duri, yang buahnya segini, apa namanya? Yang sering untuk obat. Pohon apa, Bu? Yang untuk obat. Yang ada durinya, berduri pohon itu. Daunnya bisa untuk ruqyah, bisa untuk obat. Buahnya apalagi? Apa namanya? MTD? Mak tahu den. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan dalam hidup ini kita jangan pernah menyia-nyiakan sholat. Jangan pernah menyia-nyiakan sholat. Saya kalau baca hadisnya Bapak Ibu, senang saya kalau baca hadis tentang sholat itu. Nih saya kasih tahu contoh Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata baginda Nabi dalam sabdanya itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata baginda Nabi? Masalus sholatil khomsi, perumpamaan sholat 5 waktu itu kama salin nahrin, sama seperti sebuah sungai. Jarin itu mengalir sungainya, tapi lembut, tidak deras, tidak kencang. Juga maknanya dangkal airnya. Azbin itu artinya airnya jernih. Kalau cuacanya dingin, air sungainya jadi hangat. Hebatnya kalau cuacanya panas, terik, air sungainya dingin, sejuk. Tapi ulama juga sebagian mengatakan azbin itu artinya air sungainya harum luar biasa. Sehingga kalau mandi di sungai itu tak perlu pakai sabun, tak perlu pakai sampo, apalagi pakai rinso macam ibu-ibu. Kalau kehabisan sampo, mandi pakai rinso. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ada nampak sungai kayak gini nih, Bapak Ibu pengen mandi enggak? Jangan pura-pura, Bu. Itu saya tahu Koto Panjang tuh, bendungan Koto Panjang, lewat Seketek, belok ke kiri tuh, masuk sawit-sawitan, karet-karetan. Itu kalau setiap hari Ahad, hari Minggu ramai itu ya di sana. Apa namanya? Sungai Hijau. Oh, padahal parit tuh. Saya ke sana pada saat tengok enggak ada hijau-hijaunya di sana. Yang ada pipis di situ, di situ yang ada. Sungai Hijau. Yang paling dekat tuh di situ tuh, di mana? Di Tarbul. Apa Tarbul? Teratak Buluh, lewat Seketek belok kanan. Ramai di situ orang. Apalagi hari Minggu, hari Ahad, luar biasa. Mandi pada di sungai itu. Rupanya katanya sungai Pulau Cinta. Penasaran saya ke sana, saya cari cintanya. Nggak ada rupanya sungai Pulau Cinta itu, cintanya nggak ada. Yang ada jawi, sapi, kerbau banyak di sana. Ya Allah subhanahu. Rame-rame sungai gitu pada mandi di sana. Apalagi ini kata baginda Nabi, ala babin ahadukum. Sungainya itu ada di depan rumah kita rupanya. Kalau buka pintu, lah ada taman indah, ada buah-buahan, ada sungai di situ yang harum. Saya tanya Bapak Ibu, mandi sehari semalam berapa kali? Berapa mandi sehari? 3 kali, 2 kali. Saya kalau bapak-bapak percaya saya. Kalau ibu-ibu nggak percaya saya. Ibu-ibu ini kalau lagi ada uang Pak, banyak uang baru mandi dia sehari 3 kali Pak. Kalau ndak ada uang ndak akan mandi dia itu Pak. Apa ndak mandi ya yang sakit kepala bang ndak ada piti katanya. Kira-kira Bapak Ibu kalau sehari kita mandi 3 kali bersih enggak? Bersih. Padahal cuma 3 kali. Kata baginda Nabi, bagaimana kalau ada orang mandi di sungai yang harum, yang sejuk 5 kali sehari? Bersih enggak kira-kira ayah bunda?
Tak ada lagi kotoran, mandi terus 5 kali sehari. Itulah perumpamaannya orang kalau sudah sholat, kata baginda Nabi, sebanyak apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun noda-noda kotoran kita ini, semuanya habis, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan sholat 5 waktu. Karena bel sudah berbunyi, saya tutup dengan pantun. Kalau ada buah pepaya sungguh enak untuk dimakan. Sambil nunggu sholat Isra kita bersama, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan ayah bunda kalau mau bertanya. Boleh tentang sholat, boleh tentang menyambut Ramadan, silakan. Aduh, ayah, cukup. Ibu-ibu, ada bu? Tidak ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah motivasi pelajaran bagi kita bersama, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jangan pernah meninggalkan sholat dalam kehidupan kita sebelum kita nanti akhirnya disolatkan oleh saudara-saudara kita. Semoga kita pergi dari alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.